Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Kalam TV dan jamaah Masjid Alumni IPB, apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Alhamdulillah kita bisa beribadah dengan leluasa dan bergembira ya. Jadi kita bergembira beribadah di bulan Ramadan ini karena begitu banyak pahala dan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kembali lagi kita di program kajian Syuruk Ramadan Kalam TV dan kolaborasi dengan Masjid Alumni IPB. Dan kali ini kita membahas tentang sesuatu yang sangat menarik, kaitannya juga dengan uang, kekayaan, dan seterusnya. Ya. Jadi tema kita adalah profit versus berkah. Pilih salah satu atau bisa dua-duanya. Nah, ini yang menarik kemudian. Ini didasari dari ada seorang ekonom di barat sana ya, namanya N. Gregory Mankiw. Ini mohon dikoreksi nih kalau keliru nih. Beliau ekonom yang kemudian memperkenalkan sebuah prinsip ekonomi ya, yang disebut dengan trade off. Trade off itu artinya kalau kita menginginkan sesuatu, menginginkan A misalnya, ya. Kata beliau, kita harus mengorbankan B, C, D, E, F, dan seterusnya. Jadi, trade-off. Ini yang kemudian menjadi sebuah
dasar dari ekonomi kapitalis mungkin ya. Nah, untuk lebih jelas kita akan membahas ini dengan Ustadz kita, Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelumnya, Ustadz apa kabar Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Aduh, kita Sehat, nyantai ini Ustadz. Ya. Ustadz, aduh syukron ini sudah berkenan meluangkan waktu untuk kemudian bisa podcast dengan kami. Saya bacakan dulu nih CV beliau, narasumber kita kali ini ya. Guru kita ini lengkapnya adalah Ustadz Dr. Salahuddin Al-Ayyubi, LCMA. Beliau lahir di Luwuk 7 Desember 1981 dengan 1 istri dan 4 anak. Pendidikan sudah sampai S3 ya. S1-nya di Al-Azhar Kairo, Mesir, dan kemudian melanjutkan ke Malaysia ya. Ke Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan S3-nya baru di dalam negeri. Ini agak kebalik nih Ustadz. Ya. Biasanya kalau orang-orang dalam negeri dulu baru keluar. Ya, kita cari yang terbalik. Ustadz ini dulu ya. Ya. S3-nya baru di IPB University. Dan beliau sekarang adalah pengajar di IPB University. Sebelumnya atau saat ini mungkin masih di Dewan Pengawas Syariah BPRS Botani Bina Rahmah. Kemudian juga di Majelis Ulama Indonesia dan juga pernah di Basnas RI. Jadi sudah lengkap ini ya portofolio beliau. Nah, Ustadz, terkait dengan trade off ini seperti apa ini Ustadz? Ya. Mohon dijelaskan lebih mungkin secara mengglobal dulu Ustadz. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Supardili atas kesempatan yang diberikan. Para pemirsa Kalam TV sekaligus juga jamaah masjid alumni IPB. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Di bulan yang penuh berkah ini tentu saja kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita berharap doa-doa kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat salam tentu saja kepada Rasulullah tidak boleh kita kurangi ya, apalagi kita lupakan. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau, syafaat di yaumul kiamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi terkait trade off ya. Iya. Jadi sepemahaman saya, kita sama-sama juga terus belajar ini, bahwa itu sebenarnya juga lahir dari konsep kelangkaan. Jadi dia berbasis dari kelangkaan. Jadi menganggap bahwa sumber daya yang ada di bumi ini untuk manusia itu terbatas. Sementara yang namanya keinginan manusia itu tak pernah terbatas. Jadi kalau Nabi itu bilang, ada satu hadis yang saya ingat, laukana ibnu Adam, yang seandainya anak Adam itu ya, wadiyan min zahabin, diberikan satu lembah yang isinya emas, semuanya isinya emas, dia pasti akan minta wadian, lembah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Wala yamlahu, dan tidak pernah akan penuh illa biturab, kecuali dengan tanah. Maksudnya ya dia meninggal, masuk ke dalam. Jadi itu ya konsep kelangkaan itu menganggap terbatas, keinginan manusia tak terbatas sehingga harus memilih. Harus memilih. Nah, dalam proses memilih itu lahirlah trade off itu. Jadi kita tidak bisa memilih dua perkara dalam satu kesempatan sekaligus. Jadi kalau pilih A, tinggalkan B, seperti yang Ustadz Supardili tadi sampaikan. Nah, sampai di situ sebenarnya nggak ada masalah. Karena secara logik wajar. Bukankah masuk akal ya? Masuk akal. Bukankah misalnya, saya lupa hadis atau kalam dari ulama seperti Imam Ghazali yang pernah mengatakan bahwa hati kita itu tidak bisa dalam dua kondisi sekaligus. Itu mungkin dalam versi pembicaraan yang lain, tetapi punya kesamaan. Nah, artinya secara tadi masuk akal bahwa memang kita harus memilih. Sampai di situ nggak ada masalah. Tapi masalah itu mulai muncul ketika dalam proses-proses pemilihan itu ada hal-hal yang dilanggar. Misalnya misalnya tidak lagi memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi yang penting saya dapat. Jadi sangat individualis. Nah, itu ya. Tadi di awal Ustadz sudah mengungkapkan tentang kapitalis. Kalau kita telusuri, asal muasalnya juga berangkat dari kepemikiran terhadap individu. Ya, bagaimana individu itu diberikan ruang yang begitu besar. Nanti lawannya adalah sosialis.
Oke. Ya, kita kan belajar di situ juga ya, Betul, bahwa betul. ruang masyarakat diberikan sangat besar, sementara ruang individu diperkecil. Iya. Nah, Islam terjepit di dua-duanya itu ya kan. Nah, itu mungkin nanti bisa ke sana arah pembicaranya. Tapi kira-kira begitulah trade off tadi itu Awalnya itu ya. Scarcity, kelangkaan. Karena kelangkaan itu. Menganggap bahwa itu langka. Baik. Ustadz, biasanya kan kalau langka itu ya, sama seperti kalau kita, mungkin ini bulan puasa nih Ustadz, kalau takjil kita ada 10, sementara yang berbuka ada 15, kan kira-kira yang 15 ini ketika bagaimana dapatnya? beduk ini, wah, saya harus cepet-cepetan nih. Oke. Jangan sampai kemudian nggak dapat takjil nih gitu kemudian. Kan jadi berebut itu Ustadz. Mungkin dari situ akan timbul masalah ya tadi. Iya. Ini gimana cara menanggapinya ya? Iya, betul. Islam itu kaya sangat dengan referensi. Terutama dengan hadis-hadis Nabi. Saya ingat betul ketika pertanyaan ini muncul tadi, misalnya bahwa ada satu etik ya diajarkan oleh Nabi kita itu. Mungkin Ustadz masih ingat namanya itu al-ithar. Al-ithar itu mendahulukan yang lain. Oh, baik. Iya, itu kan diajarkan, didorong oleh Nabi kita dalam konteks 10-15. Buka puasa terbatas 10, yang buka puasa 15. Iya. Itu kalau pakai konsep scarcity, kelangkaan, jelas 5 pasti nggak dapat. Betul. Tapi ternyata al-isar itu mendobrak semuanya. Jadi mendahulukan saudara yang lain. Itu pendekatan yang pertama. Dari segi kalau bicara soal kecepatan. Kalau soal kecepatan ya silakan saja, yang malah saling mendorong, silakan. Antum duluan. Nah, dan itu sahabat mencontohkan bukan dalam konteks takjil. Dalam konteks riwayat, saya ingat satu riwayat dalam pertempuran ya, perang, lalu haus, sahabat kehausan dikasih, dia bilang kasih yang lain, muter sampai ke dia lagi, dia udah meninggal. Coba bayangkan kalau kita masih objeknya di takjil, kalau sahabat sudah bukan di situ, sudah lebih lebih tinggi, advance lagi. Nah, itu satu pendekatan kita tentang kecepatan. Nah, dalam pendekatan yang lain bisa saja adalah ya bagi rata aja lah. Iya. Tidak mesti harus 10-10 itu dibagi satu orang satu bagian. Kan bisa saja 10 dibagi 15-15-nya dapat. Betul. Kurang lebih begitu ya. Jadi ada konsep sedekah berbagi yang kemudian menjadi landasan kita dalam berekonomi, kira-kira begitu. Nah, itulah ujung-ujungnya nanti begitu. Salah satu karakter ekonomi dalam Islam itu kemampuan untuk pembicaranya adalah persoalan distribusi. Dan masalah ekonomi itu kan tidak lari dari 3 ya. Produksi, konsumsi, distribusi. Nah, 3 masalah ini punya masalah masing-masing. Punya masalah masing-masing yang bisa jadi podcast masing-masing itu. Produksi apa, konsumsi apa, distribusi gimana. Betul. Gitu. Itu berapa SKS saya kalau di kuliah ya, kampus ya. Baik Ustaz, kembali ke kelangkaan ini. Kan memang sebetulnya sumber daya alam terutama di kita itu kan memang terbatas ya. Dulu Indonesia ini pengekspor minyak, bukan gitu. Sekarang sudah pengimpor minyak, net importer gitu istilahnya. Ya. Nah, jadi menghadapi kelangkaan seperti ini, itu seperti apa Islam menyikapinya, Ustaz? Apakah misalnya, produksi tadi terkait dengan 3 sektor ekonomi, produksi silakan saja, tetapi di sisi konsumsi, ayo dong antum harus jangan berlebihan dan seperti apa itu, Ustaz? Iya, sebelum masuk ke situ, saya sebenarnya terlupa satu hal yang krusial. Yaitu apakah memang konsep kelangkaan itu bisa diterima 100% seperti yang kita pahami tadi. Nah, ini ada perdebatan di kalangan ulama, di kalangan ahli-ahli ekonomi yang modern juga terjadi 2 kubu sebenarnya. Kubu pertama itu mengatakan langka itu ada. Dengan melihat tadi sumber minyak. Betul. Tapi kubu yang kedua menolak keras. Bertolak belakang, mengatakan nggak boleh ada kelangkaan. Nah, dasarnya apa yang kedua ini? Yang menarik, saya kutip yang kelompok kedua. Kelompok kedua itu mengatakan kalau sumber daya itu disebut langka, berarti secara tidak langsung kita menganggap Allah itu tidak sempurna dalam membagi-bagi bagian rezeki. Kenapa yang sana dapat? Kenapa yang ini nggak dapat? Kan kita lihat dulu.
fenomena sunatullah itu kan ada kaya, ada miskin. Betul. Kan jadi muncul pertanyaan baru, kenapa mesti ada kaya, kenapa ada miskin? Iya, iya, iya. Nah, kalau itu muncul pertanyaan, kita jawab dulu. Itu sunatullah. Kaya dan miskin itu hak prerogatif Allah dan itu sunatullah. Nah, Betul, tetapi betul, orang nggak betul. pernah puas, nanya lagi. Oke, kami bisa terima kaya dan miskin itu sunatullah, tapi kenapa ada yang terlalu berlebih? Nah, iya. ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Nah, masuk di situ pintunya. Bisa jadi kelangkaan yang dimaksud oleh kelompok pertama itu terjadi karena bukan persoalan Allah tidak bisa membagi dengan adil. Enggak, Allah bagi dengan adil. Problemnya adalah ada dua sisi. Ada sisi orang yang serakah. Itu menarik untuk jadi pemikiran selanjutnya. Bahwa betul. mereka seharusnya jatahnya 3 aja. Tapi karena keserakahan itu bisa jadi 100. Oh, oke. Dan logika matematikanya, dia berarti ngambil hak orang. Betul, betul. Bagian betul. orang. Itu satu serakah itu ya. Yang kedua dari sisi sisi yang lain adalah ketidakmampuan orang itu berusaha dengan sekuat tenaga. Bisa jadi karena memang dia tidak melakukan keluarkan energinya secara totalitas sehingga dia tidak dapat bagian Oh, oke. Nah, Padahal jadi itu haknya dia, tapi dia tidak berusaha sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan gitu ya. Itulah ekonomi kemudian membagi kemiskinan, ada kemiskinan apa itu? Absolut atau struktural apa gitu ya? Struktural. Ada lagi yang kultural. Jadi kultural dianggap ya Anda tidak berusaha. Oh, jadi ini memang campur aduk ini. Ini belibet lah istilahnya ya. Iya, harus dipisah-pisah ini gitu. Wallahu alam kira-kira begitu. Ini kalau bicara ekonomi memang enak. Tidak bisa hitam putih ya, Ustaz. Mungkin bisa, harus ini ya, ada banyak wilayah abu-abunya ya. Nah, kalau ekonomi Islam kan kita selalu kalau di dasar itu harus berbicara tentang maqasid syariah, Ustaz. Iya. Nah, bagaimana hubungannya nih antara maqasid syariah dengan kita tadi membagi sumber daya itu sehingga timbul yang disebut dengan keadilan ekonomi gitu. Kan tentu arahnya ke keadilan ya, Ustaz ya. Iya. Mungkin kan kalau kapitalis ke kebebasan individu, kalau Islam kan mungkin ke keadilan ekonomi ya. Iya. Oke. Jadi maqasid itu semacam panduan yang sangat luar biasa. Iya. Dia bisa dipakai dalam setiap struktur apapun. Mau bicara soal agama yang murni, maqasid pasti masuk. Masuk, betul. Mau bicara politik, mau bicara ekonomi, bicara budaya, maqasid bisa masuk. Iya. Nah, tentu saja kita harus menjelaskan agak detail sedikit nih. Iya. Maqasid itu kan jelas 5. Ya, ada agama, menjaga agama, melindungi agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan atau keluarga, dan yang paling bontot itu menjaga harta. Itu ya. Nah, oleh para ulama memang ada yang berpendapat urutan itu bukan acak. Itu memang ulama bikin urutan karena punya makna. Oh, baik. Nah, kenapa agama ditaruh paling duluan? Iya. Karena seolah-olah ingin mengisyaratkan yang maqasid yang 4 ini tidak boleh lepas dari yang ini. Nah, menarik itu jadi artinya begini. Karena ini dianggap sebagai panduan, maka yang bisa kita lakukan dalam konsep distribusi tadi ataupun produksi atau apapun dengan maqasid ini, maka sebisanya tidak ada yang terlewati, tidak ada yang terlanggar. Contoh contoh sederhana. Dalam konteks kita untuk hifzul mal, menjaga harta, yang paling bontot tadi, jaga harta ya, kan profit itu tujuannya. Betul. Ngapain kita berbisnis kalau bukan profit? Iya. Ya, silakan, agama membolehkan cari profit. Iya. Tetapi profit yang dimaksud itu jangan sampai melanggar prinsip yang lain. Misalnya, prinsip agama. Prinsip agama apa? Jualan khamar. Ya, oke. Profit sih profit. Profitnya besar itu, Ustaz. Besar banget. Kalau apalagi narkoba, naikin levelnya narkoba, untungnya gede. Iya. Nah, itu jelas udah melanggar. Menjual misalnya barang-barang yang merusak kejiwaan. Tadi narkoba itu jiwa ya, Jiwa merusak juga jiwa masuk. ya. Iya. Merusak generasi nih. Iya. Kemudian akal juga dia serang. Anak-anak kita jualan pornografi misalnya. Pornografi ya ini. Itu akal. Oh, baik. Nah, kemudian untuk keluarga. Iya. Dengan pornografi menyebar. Sekarang apalagi LGBT apa itu Ustaz ya? Ya. Mereka kan merusak intinya tidak peduli. ya. Mereka nggak peduli LGBT itu mau jadi apa ujungnya, yang penting saya profit. Betul. Nah, akhirnya institusi keluarga dikorbankan. Dan institusi keluarga dikorbankan berarti pernikahan nggak ada.
Dan ini masalah besar rupanya. Ketika tujuan pernikahan itu nggak tercapai, nggak ada keturunan, negara-negara besar di dunia ini sudah merasakan itu. Betul, betul. Jadi ini akan kemana-mana. Sehingga perlu ada panduan. Nah, panduan tadi itu bukan sekedar adil, tapi sesuai dengan pandangan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Nah, Ustadz, maqasid syariah itu kan seperti fondasi dari sebuah rumah ya. Ya. Setelah itu kemudian kan kita sebagai umat Islam itu memang harus meningkat dari situ. Kan boleh juga kita nih menikmati hiburan gitu Ustadz ya, bersenang-senang dan seterusnya itu. Bahkan kan umat Islam ini boleh kaya Ustadz ya? Sangat. Boleh kaya atau harus kaya Ustadz? Oke. Itu yang pertanyaannya Ustadz. Iya. Boleh atau harus? Nah. Iya. Kalau saya harus kaya. Iya, ya? Harus. Iya. Sepakat Ustadz? Iya, harus kaya. Dalam banyak hal agama ini pasti butuh kepada harta. Butuh kekayaan. Iya. Kalau syahadat ya udahlah ya. Pasti langsung. Betul. Tapi untuk membuktikan syahadat kan ada 4 di belakangnya. Iya. Pertama sholat. Sholat kita butuh. Betul. Tempat yang bagus. Fasilitas yang bagus, pakaian yang bersih. Iya. Walaupun jangan juga diadu dengan yang penting kan hati. Ya, jadi ini tertukar-tukar. Anda boleh bilang begitu hati, tapi kan Allah juga ingin ada penampilan yang bagus. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Kan ada Allah itu jamil, indah dan menyukai keindahan. Beberapa riwayat hadis juga sampai ke detil-detilnya, jangan pergi ke masjid dalam keadaan bau mulut. Iya. Sholatnya sah. Betul. Jadi kalau ditanya sholatnya orang yang bau mulut mengganggu sebelahnya, sah. Tapi dia membuat konsentrasi orang hilang. Oke, itu sholat. Kemudian apa? Puasa. Apalagi puasa. Ekonomi banget itu. Betul. Butuh sahur, butuh buka. Berbuka ya. Zakat. Apalagi. Zakat itu sebenarnya ngajarin etos kerja. Nggak mungkin orang bisa zakat kalau nggak ada pendapatan. Dan yang terakhir haji, kita tahu. Nah, ini bicara lain lagi nih. Wow, itu paling sudah 62 itu ya. Berapa? Betul. 62 juta ya? Terakhir ini ya? Sekarang, 64. iya. Antara situ 64. Walaupun udah turun 2 jutaan. Iya. Jadi bayangkan itu. Kita ini butuh harta untuk 62 tapi harus nunggunya 20 tahun Ustaz. itu tekniknya lain lagi itu. Diskusinya lain lagi. Itu lain lagi ya. Lagi. Ada strategi-strategi jalan pintas yang secara syar'i dibolehkan, secara ekonomi bisa dimasukkan. Oke. Tapi ya lain kali lah itu ya. Lain kali Ustaz, jangan kemana-mana gitu ya. Iya. Baik. Nah, itu kita baru jamaah sekalian, alhamdulillah kita belajar di Islam itu kemudian bukan kelangkaan Ustaz yang menjadi dasar begitu ya. Tapi mungkin malah keberlimpahan dasarnya kita. Sehingga kita kemudian jadi sangat senang bersedekah, memberi dan seterusnya karena kita tahu bahwa Allah akan memberikan rezeki yang justru ketika makin banyak sedekah kan makin banyak Allah kasih rezeki Ustaz ya. Iya. Jangan khawatir tentang itu gitu kemudian. Nah, Ustadz, karena teorinya begitu, sosok-sosok mana aja Ustadz yang kira-kira di kehidupan kesehariannya itu kita bisa betul-betul contoh untuk menerapkan prinsip ini, Ustadz? Baik, tentu saja contoh yang paling mulia ya Rasulullah SAW. Ya. Kan kita harus berangkat dari situ juga. Betul. Jadi kalau lihat bukunya Profesor Shafi Antonio yang berapa jilid tentang Muhammad apa leader manager itu Ustaz ya? Leader yang berapa seri itu? Iya. Muhammad menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi mantu, menjadi besan, menjadi mertua. Betul. Bahkan sampai menjadi panglima, bla 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 semuanya. Ya. Maka kita bisa menemukan fakta di situ bahwa Prof. Shafi Antonio itu ingin mengatakan jangan gagal memahami nabi kita. Saya khawatir nabi kita itu di mata umat itu dianggap sebagai orang yang tidak punya harta. Oh, oke. Padahal di buku itu jelas harta nabi itu banyak loh. Iya. Nikah aja udah sampai 100 M. Sebentar, itu kalau maharnya kepada Khadijah. Iya. Ya, belum lagi dengan misalnya beliau berbisnis dan beliau sudah sampai di buku itu saya baca ya, saya ingat itu sudah sampai kepada level passive income. Oh, oke. Ya kan passive income itu di usia 40 malah.
Di usia 40 Nah malah. iya, Masya coba Allah. pernahkah kita mendengar pasca usia 40, Nabi itu masih terlibat dagang secara langsung? Iya. Setelah iya. diangkat Tentu jadi tidak nabi. lah, karena Karena punya sudah tugas yang memiliki lebih- beban yang ini besar. yang lebih Tapi besar. apakah dakwah yang besar itu kemudian tidak ditopang dengan pembiayaan yang juga perlu? Iya. Ada. Iya, iya. Ya, dan itu sudah disiapkan base-nya. Strukturnya. Ya, di Baik. buku itu jelas Baik. dikatakan bahwa nabi kita itu sudah sampai kepada tahap passive income. Jadi masuk terus. Nah, tetapi yang kita perlu jadikan contoh juga adalah bagaimana nabi mengelola harta itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi tujuan utama. Karena lagi-lagi kita diajarin dalam agama kita ini ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Iya. Jadi memang harus berangkat dari situ dulu, rukun iman, bahwa ada yaumul kiamah, ada hari akhir. Nah, mereka yang tidak memiliki keyakinan terhadap hari akhir, nah itu menarik kalau kita buka. Mereka yang tidak memiliki keyakinan hari akhir, itu akan menghabiskan sumber daya resource Seluruh mereka di itu dunia. sekarang. Betul, betul. Tapi jangan salah. Mungkin pernah dengar teori tentang Protestan etik. Belum, Ustaz. Belum. Seperti apa tuh, Ustaz? Protestan etik itu kan keyakinan oleh mereka yang beragama Kristen Protestan bahwa kehidupan di akhirat sana dia katakan sukses kalau mereka sukses di dunia. Nah, oleh karena itu mereka bekerja keras. Nah, karena mereka kerja keras, mereka betul-betul tidak menghabiskan resource-nya sekarang. Jadi kalau mereka jualan, modalnya itu nggak langsung untungnya itu, tapi diputer terus. Nah, dari situ lahirlah kapitalis. Dari etik Protestan. Dari situ awal Muasalnya. Dari situ. Ditambah dengan ditambah lagi ada yang berpendapat ya. Sebenarnya begini, saya perlu sampaikan juga karena dosen yang ngajarin saya itu saya cuma kutip pandangan beliau. Beliau malah bilang sebenarnya kapitalis yang terjadi hari ini itu adalah sangkar besi terhadap etik Protestan tadi. Jadi bukan sangkar besi, kalimatnya itu adalah anak kandung yang membunuh ibunya. Anak kandung yang membunuh ibunya. Karena sebenarnya kan bagus. Etik Protestan itu kan bagus, kerja keras, jujur, nggak boleh malas-malasan. Tapi kenapa sekarang jadi begini? Beliau sendiri yang bilang begitu. Tanpa saya sebut nama ya. Betul. Ya, jadi beliau yang mengatakan bahwa saya kaget juga tuh. Beliau mengatakan bahwa anak kandung yang membunuh ibunya sendiri. Karena hari ini kapitalis itu adalah sebuah pemahaman yang yang tidak peduli kepada orang lain, nilai-nilai berbagi. Yang penting saya. Padahal awalnya bukan begitu. Awalnya itu kerja keras. Betul. Nah, Ustadz, kita nih umat Islam dalam hidup tentu ada banyak sekali batasan, Ustadz. Ada orang yang sering, aduh bagaimana saya mau sukses ini, batasannya banyak banget gitu. Iya. Ya kan? 5 kali sehari harus sholat, padahal saya lagi enak dagang harus sholat gitu. Kemudian udah dapat keuntungan harus bayar zakat, juga harus infak dan seterusnya. Iya. Nah itu seperti apa Ustaz kita menyikapi ini bahwa sebetulnya justru umat Islam ini diuntungkan dengan berbagai aturan itu, Ustaz? Iya, jadi kalau kita mau jujur, kalau kita mau buka literasi tentang agama kita, konsep berbagi menurut Ustadz Supardili ada berapa dalam Islam? Bisa disebut nggak kira-kira? Ini yang Ustadz Supardili tahu nih. Narasumbernya jadi. Iya. Jadi. Cuman saya sering nanya sama orang. Saya bilang ada lebih dari 10 konsep distribusi dalam Islam. Tapi jarang yang bisa tembus sampai 10. Iya. Biasanya yang jawab zakat. Iya. Infak. Sedekah. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Ayo sebut lagi. Hadiah masuk. Waris. Sudah 6. Apa lagi ya, Ustaz ya? Asik nih kalau 4 tembus nih. Nah, gitu ya. Oke, kita sambung ya. Itu distribusi ya? Iya, investasi, Ustaz. Masuk, Ustaz, investasi? Kita katakan itu jual beli saja. Oh, itu jual beli saja ya? Jual beli. Baik. Masih ada utang piutang? Utang piutang. Utang piutang masuk? Iya. Nikah?
Nikah juga ya? Iya. Bagian dari itu ya Ustaz ya? Tadi udah bicara waris. Betul, Bagaimana betul. waris bisa Kalau nggak ada, nikah, nggak ya? ada nikah? Betul Ustaz. Di proses nikah dulu baru kemudian ada nafkah. Nafkah. Masuk. Siap. Kemudian kalau ada kesalahan-kesalahan kita sebut kafarat. Iya. Udah tembus 10 ada tuh. dam, ada apa gitu ya? termasuk Kafarat. itu ya. Kalau kita lihat kafarat kita, semua proses distribusi itu. Iya. Dua iya, yang iya. pertama, kalau kafarat yang puasa 2 bulan ya itu oke lah ya. Betul. Tapi betul. secara tidak langsung Fidyah apa itu fidyah masuk itu kafarat ya, distribusi, Ustaz, ya? kafarat ya. Masuk kafarat ya. Ya, jadi konsep agama kita ini banyak sekali proses distribusi. Pertanyaannya, mengapa harus banyak begitu? Ternyata yang membuktikan itu bukan dari kalangan Islam saja. Di luar Islam juga mengakui, menyadari bahwa kita ini, dunia itu seharusnya sudah bergeser dari apa yang mereka sebut konglomerasi menjadi korporasi. Oh, oke. Itu kalau nggak salah ekonom Harvard ya yang mengatakan begitu. Mereka mengatakan sudah bukan saatnya konglomerasi itu dipertahankan konsep Iya, itu. iya, Jadi semua satu orang menguasai dari hulu sampai hilir. Oh, itu dia. Harusnya kita tumbuh bersama. Bagilah ke yang lain. Iya. Karena iya, dengan iya. itu konsep kehidupan sosial menjadi lebih nyaman. Baik. Terakhir ya, poin saya untuk pertanyaan yang ini. Kalau orang urusan perut itu tidak terpenuhi, dia pasti akan bikin masalah dalam hubungan sosial masyarakat. Iya, Tingkat iya, kriminalitas akan naik. Betul. Ya, macam-macam akan naik. Kenapa? Kebutuhan dasar. Ketika ini Iya, tidak iya. terpenuhi, pertaruhannya adalah sosial masyarakat. Hubungan tidak jadi harmonis. Oke. Nah, itu mungkin masih panjang lagi. Betul. Tapi Ustaz. kira-kira begitu. Jadi seperti juga konsep tetangga Ustaz ya. Iya. Yang kita harus memperhatikan tetangga kita gitu Iya. ya. 40 apa itu? Ya, banyakin kuahnya aja. Banyakin kuahnya itu bagian juga dari Menjaga itu Ustaz, ya. stabilitas. Iya. Stabilitas. Jadi konsep ekonomi Islam ini sangat mementingkan distribusi ya Ustaz ya. Sangat Ya. distribusi. Bagaimana kemudian harta itu, kalau di Quran kan bagaimana kemudian harta Kaila yakunu itu. dulatan bainal agniya minkum. Betul. Supaya harta Tidak itu berputar tidak berputar saja di kalangan di kalangan orang-orang kaya. Betul. Tapi bisa turun ke bawah dalam bentuk macam-macam Ustaz ya. Bisa. Mungkin konsumsi masuk juga Ustaz. Oh iya. Orang kaya ini kalau lagi krisis harus banyak jajan di Itulah pinggir kenapa jalan jual dan seterusnya. beli menjadi antitesis riba. Oh, oke. Ini pembahasannya lain lagi. Betul. Jual beli itu menjadi antitesis riba. Karena kalau Iya, jual iya, beli iya. berarti ada produk yang diperjualbelikan. Betul. Kalau ada produk berarti ada yang memproduksi. Iya, Kalau ada yang iya, memproduksi berarti ada terjadi gaji karyawan. Iya. Tapi kalau instrumen riba bisa saja derivatif, mainnya angka-angka aja. Betul. Pinjamkan 100 balik 150, untung kan? Untung Tapi sekali. tidak itu, Ustaz. banyak yang terlibat. Tidak banyak yang betul. terlibat. Gitu. Betul. Baik Ustaz, alhamdulillah. Ini menarik sekali nih pagi-pagi kita langsung gaspol ini Ustaz. Masya Ya, Allah. kan kalau pagi Alhamdulillah. kata Nabi, Harus ini al-barakah fi bukuriha. Keberkahan itu ada di pagi hari. Nah, jamaah sekalian, jamaah Kalam TV dan jamaah Masjid Alumni IPB, ini kita sudah berada di ujung pembicaraan, ujung acara kita. Meskipun sangat menarik ini, kita mengais ilmu dan pengalaman dari Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi. Mungkin Ustadz, di penutup ini, silakan Ustadz, seperti apa nih, terutama untuk anak-anak muda nih Ustadz, terutama Ustadz. Iya. Ya, karena masa depan milik mereka gitu ya, iya. supaya masa depan kita lebih baik, seperti apa mereka bisa mengelola ekonomi ini dari sisi prinsip bahkan sampai ke prakteknya Ustaz. Ya. Saya kira pertama ya, untuk saya berusaha menyimpulkan ya. Ya. Pertama, anak muda muslim itu tidak boleh mengatakan bahwa tidak boleh kaya. Ayo kaya aja. Ayo, jadilah orang-orang yang punya harta. Iya, Itu poin iya. pertama. Poin keduanya, tapi hartanya harta yang halal. Bukan kalau bisa, harus ditambah dengan halal dan berkah. Nah, kata berkah itu salah satu instrumen variabelnya adalah keberkahan itu muncul dengan berbagi. Karena ternyata ilmu-ilmu psikologi juga mengatakan lebih akan senang orang itu hatinya dengan berbagi daripada dia menambah sendiri. Oh, oke. Coba aja nonton film berkualitas, tempatnya bagus, di bioskop sewa aja sendiri, tapi nonton sendirian. Sendiri. Nggak seru kan? Serem Ustaz. Serem malah. Surga itu sendiri nggak isi. Surga itu yang kita dijanjikan Allah. Iya, Itu iya. isinya sendirian apa banyak orang?
Ya banyak Ustaz. Karena ya kalau kan? sendirian, Kita aja satu orang dapat bidadari berapa Ustaz? 70 atau berapa Ustaz? nah itu. Kalau surga sendirian nggak seru kan? Nggak seru Ustaz. Nggak Makanya seru. konsep-konsep dalam Al-Quran itu selalu konsepnya adalah berjamaah. Berjamaah. Sholat ya. berjamaah, zakat berjamaah, puasa bulan Ramadan berjamaah. Iya, iya, Haji itu nggak seru sendirian loh. Serunya itu karena banyak orang. Betul. Nah, oleh karena itu konsep berjamaah itu kita juga kepada anak-anak muda, berbagilah. Karena dengan berbagi itu Allah ridha, dengan Allah ridha harta akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali ya. Siap, yang bisa Ustaz. simpulkan. Nah, ini Apalagi karena- di bulan Ramadan nih, Nah, berbagi. berbagi itu ya. Jadi Ustaz mungkin bisa ditambah sedikit. Jadi pertanyaan pertama kita itu tadi, profit dan berkah itu seperti apa Ustaz? Profit harus untuk, berkah harus menjadi payungnya. Jadi bukan trade off ya Ustaz ya? Bukan trade off, bukan untung saja. Betul. Untung boleh, tapi bagaimana keuntungan itu membawa ke surga? Karena suka juga ini Ustaz, yang penting mah berkah, nggak apa-apa dikit, nggak apa-apa apa Nah, gitu. sebenarnya Nah, itu ini gimana, bisa Ustaz? jadi panjang lagi nih. Oh panjang. Ini pernah ada Segmen ulama, berikutnya. sebenarnya ulama mengatakan lebih Oke. baik untung jual sedikit, tapi dalam volume yang banyak Oh, oke. daripada jual banyak, Untungnya- untung besar, Iya, jualnya iya. sedikit. Baik. Masya Allah. Ini nggak ada habisnya nih kalau ngobrol sama Ustaz Salahuddin ya. Karena beliau luar biasa pemahaman dan pengalaman beliau. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah tema profit versus berkah kita pilih salah satu atau dapat dua-duanya terjawab sudah ya. Kita sebagai umat Islam justru bisa dapat dua-duanya atau bahkan harus dapat dua-duanya ya. Caranya bagaimana? Tadi Ustadz sudah menyampaikan. Baik, sampai jumpa di tema-tema kajian Syuruk Ramadan berikutnya. Terima kasih, saya Supardili, Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.